Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan kita mengkaji kitab Tauhid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang riya. Bab tentang riya yang ketika seseorang beramal karena ingin dilihat, ingin dipuji, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan insya Allah di malam hari ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu babu minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang yang beramal karena dunia. Jadi dia melakukan amal soleh, tapi tujuannya untuk dapat dunia, bukan ingin mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dia inginkan adalah dunia. Dunia itu mencakup harta, kemudian tahta, jabatan. Itu semua bagian dari dunia. Dan ini sebagai pengingat untuk kita semua, supaya kita tidak terlalu berambisi dengan dunia. Karena pada hakikatnya dunia itu terhina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau saja dunia ini punya nilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia yang dikejar oleh kebanyakan manusia, dunia yang menyebabkan orang saling membunuh, saling berperang karena mereka memperebutkan dunia, itu sebenarnya tidak ada artinya, tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Semua orang dikasih dunia, orang-orang yang Allah kehendaki. Dan orang yang diberikan dunia tidak otomatis kemudian dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia ini terlaknat. Dunia mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat di sisi Allah, terlaknat, dan semua yang di dalamnya juga terlaknat, kecuali orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Makanya kita tidak boleh meletakkan dunia di dalam hati kita. Dunia ini hanya sebagai sarana saja, tidak boleh dijadikan sebagai tujuan hidup.
Jadi hanya sebagai wasilah, bukan ghayah. Wasilah itu sebagai sarana saja, penunjang saja, tapi bukan sebagai tujuan dari hidup seorang muslim. Sehingga dengan itu kita tahu derajat dunia, derajat harta, sehingga kita tidak terlalu berambisi dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dalam hidup kita. Dan di bab ini penulis membawakan ayat yang ada di surat Hud, dua ayat yang ada di surat Hud dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, kita baca apa yang ditulis oleh penulis. Qala al-muallif rahimahullah, wa qaulillahi ta'ala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah berfirman, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha. Siapa saja yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Siapa saja yang menginginkan dunia dan semua perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami akan berikan kepada mereka dunia yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang ingin dunia, Allah berikan. Karena dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah berikan dunia kepada orang muslim, Allah juga berikan dunia kepada orang kafir. Dan itu tergantung dengan kesungguhan mereka dalam mencari dunia. Kemudian kata Allah di ayat yang berikutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang kelak di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Jadi orang-orang yang ingin dunia, semua tenaga, waktu dan pikirannya dicurahkan untuk dunia, sehingga dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu kelak di akhirat hanya mendapatkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan semua yang mereka kerjakan di dunia hilang. Ya, di akhirat nanti hilang semuanya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka kerjakan di dunia. Jadi semuanya hilang. Ya, apalagi kalau dia orang kafir. Dia orang kafir, terkadang orang kafir itu di dunia dia melakukan kebaikan. Ada orang-orang kafir yang kaya raya, terkadang dengan hartanya dia membantu orang lain. Ya, seperti Bill Gates, ya, yang punya Microsoft. Dia itu punya yayasan sosial, namanya Bill Gates and Melinda Foundation. Yayasan yang didirikan Bill Gates dan mantan istrinya dulu, namanya begitu. Dan mereka biasa ngasih bantuan pada orang-orang miskin, orang-orang fakir di negara-negara Afrika. Dan nilainya bukan sejuta dua juta, nilainya triliun. Ya, bantuan mereka itu miliaran dolar.
Jadi bukan 1-2 juta bantuannya triliun. Berarti kan mereka punya kebaikan. Tapi kebaikan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia saja. Di dunia saja Allah balas, di akhirat tidak. Makanya Allah mengatakan wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Semua yang mereka lakukan di dunia itu hilang. Hilang pahalanya, hilang balasannya. Jadi hanya dibalas di dunia, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, karena banyak juga orang-orang kafir yang punya kepedulian sosial. Dan rata-rata miliarder dunia itu punya yayasan sosial. Siapa orang yang paling kaya di dunia? Elon Musk. Ya, Elon Musk, kemudian ada Jeff Bezos dan beberapa yang lainnya. Biasanya mereka punya yayasan sosial. Nah, mereka punya yayasan sosial. Kalau di Indonesia yang paling kaya siapa? Kalau dulu biasanya yang masuk di majalah Forbes itu Michael dan Budi Hartono, pemilik Jarum Indonesia dan pemilik Bank BCA. Itu dulu orang paling kaya di Indonesia. Kekayaannya bukan miliaran lagi, udah triliun. Ya. Tapi yang terakhir kalau nggak salah dikalahkan oleh salah satu pengusaha batubara. Saya lupa namanya. Itu yang sekarang jadi orang paling kaya di Indonesia dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Nanti antum bisa searching di Google siapa yang paling kaya di Indonesia. Nah, orang-orang kaya di Indonesia juga sama, biasanya mereka punya yayasan sosial. Tapi yang mereka lakukan di dunia itu hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia saja. Karena status mereka sebagai orang kafir. Kecuali kalau mereka orang muslim. Kalau mereka orang muslim, harta yang mereka sedekahkan, harta yang digunakan untuk membantu orang lain, membantu orang-orang miskin, maka itu akan menjadi tabungan kebaikan. Akan menjadi tabungan kebaikan. Tapi kalau dia orang kafir, Allah hanya akan balas di dunia, tapi di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Baik, kita baca penjelasan Syekh Fauzan. Beliau mengatakan munasabatul bab li kitab tauhid. Apa kaitan bab ini minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya? Di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang yang beramal dan menginginkan dunia dari amalannya. Beliau mengatakan bayanu anna al-amal li ajli dunya syirkun. Bahwa bab ini menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang beramal karena dunia ini merupakan bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Jadi melakukan amal soleh tapi niatnya bukan lillah, tapi di dunia. Dia melakukan amal soleh tapi niatnya untuk mendapatkan dunia, bukan mendapatkan pahala, bukan mencari keridhaan Allah, bukan. Tapi yang dia cari adalah dunia. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Yunafi kamalat tauhid, yang akan menghilangkan tauhid seseorang. Wa yuhbitul amal, dan menghapus, menghilangkan amalan tersebut. Jadi orang yang menginginkan dunia dari amal saleh yang dia lakukan, ini perbuatan syirik. Makanya antum lihat dalam ta'rif puasa
Ya, apa pengertian puasa? Al-imsaku 'anil akli aw syurbi, atau al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'a niyatit ta'abbud. Ya, kalau antum baca di buku-buku fikih biasanya di akhirnya ada ma'a niyatit ta'abbud, dengan niat untuk beribadah. Kenapa? Kenapa ditambahkan para ulama dalam pengertian puasa itu ma'aniyatit ta'abbud? Karena ada orang yang berpuasa niatnya bukan ta'abbud. Ada orang yang gak makan, gak minum, niatnya bukan ibadah, tapi untuk kesehatan. Ya, niatnya untuk kesehatan, maka dia gak dapat pahala. Mungkin yang dia dapatkan kesehatan, bisa jadi untuk menurunkan berat badannya, atau untuk diet, atau untuk kesehatan pencernaan dia, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena puasanya bukan bentuk ta'abbud, bukan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang dilakukan karena dorongan utamanya adalah dunia, ini merupakan kesyirikan. Ya, sebagaimana orang yang melakukan ibadah karena berharap pujian, sanjungan, berharap dilihat oleh orang lain, itu juga merupakan kesyirikan. Jadi yang harus kita lakukan dalam semua ibadah kita, niat kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, bukan li fulan wala lid dunya wala li ghardin akhar. Ya, bukan karena yang lainnya, tapi karena mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhbitul amal. Orang yang melakukan amalan karena dunia, ini juga dapat menghilangkan pahala dari amal tersebut. Wa yaftariqu 'anil babil ladzi qablahu. Dan bab ini berbeda dengan bab sebelumnya, ya babu ma jaa fir riya, ya bab tentang riya. Anna hadza 'amalun li ajli dunya yusibuha. Pada bab ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa amalan yang dilakukan oleh seseorang li ajli dunia, karena dia menginginkan dunia, dia ingin mendapatkan dunia. Wal murai amila li ajli al-madhi faqat. Adapun orang yang riya melakukan amalan karena menginginkan pujian dan sanjungan. Jadi kalau riya itu di bab sebelumnya dia beramal karena ingin pujian, ingin sanjungan. Kalau di bab ini penulis menjelaskan kepada kita tentang orang yang melakukan amalan karena ingin dunia, bukan ingin pahala atau ingin akhirat. Kemudian makna al-ayatain ijmalan, ya makna dua ayat ini secara umum. Kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, anna man kanat ad-dunya hammuhu wa tilbatahu fanawaha bi'a'malihi wa lam yaltafit ila al-akhirah jazahu Allah bihasanatihi fid dunya insyaallah ta'ala. Beliau mengatakan, siapa saja yang keinginan utamanya adalah dunia dan tujuan utama dari amalannya adalah mencari dunia, walam yaltafit lil akhirah, dan dia tidak peduli dengan akhirat. Jadi semua yang dia lakukan itu karena dunia, bukan karena akhirat. Jazahullahu bihasanatihi fid dunya. Insyaallah akan membalas kebaikannya di dunia, insyaallah taala. Jika Allah menghendaki untuk dibalas di dunia. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis, man kana hammuhu dunya farraqallahu amrahu
wa ja'ala al-faqr baina aynayhi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kataba Allahu lahu wa man kanat hammuhu al-akhirah jama'a Allahu amrahu aw jama'a Allahu syamlahu. Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang keinginan utamanya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ya, tidak dipermudah, tapi dicerai-beraikan. Karena tujuan utamanya adalah dunia. Dan Allah menjadikan kefakiran itu selalu ada di matanya. Jadi tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Orang-orang yang mencari dunia. Jadi selalu yang terbayang-bayang di matanya itu adalah kefakiran dan kemiskinan. Itu kalau orang yang menginginkan dunia. Wala ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan dunia hanya datang kepadanya ya sebagaimana yang Allah tentukan untuknya saja. Wa man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu atau jama'a Allahu amrahu. Siapa saja yang keinginan utamanya adalah akhirat, niscaya Allah akan mengumpulkan semua urusannya, dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala al-ghina fi ainai. Dan Allah menjadikan ghina, kecukupan, kekayaan di kedua matanya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Ya, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Tidak ada artinya bagi dia. Itu orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Kemudian kata penulis, jazahullahu bihasanatihi fid dunya insya'a ta'ala. Orang yang melakukan amalan karena menginginkan dunia, maka Allah akan membalas kebaikannya di dunia saja. Dan ini juga bagi siapa yang Allah kehendaki. Kama fi ayatil ukhra, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain di surat Al-Isra ayat yang ke-18, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, akan kami berikan kepadanya dan akan kami berikan kepada orang-orang yang kami kehendaki saja. Karena tidak semua orang yang menginginkan dunia itu mendapatkan dunia. Semua orang yang kerja siang malam banting tulang, apakah semuanya jadi orang kaya? Jawabannya tidak. Enggak semua orang yang mencurahkan hidupnya, waktunya, tenaganya untuk dunia semuanya dapat dunia, tidak. Ada juga yang sudah kerja siang malam, dia hanya dapat untuk kebutuhan dasar saja, untuk makan, minum, punya rumah, udah. Enggak lebih. Ya, karena Allah tidak memberikan semua orang dunia, hanya orang-orang yang dikehendakinya. Thumma yufdi ila al-akhirah wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa. Kemudian nanti di akhirat dia tidak mendapatkan ya balasan dari apa yang dia lakukan di dunia. Karena tadi tujuannya untuk dapat dunia, dapat harta, dapat jabatan, dapat pujian dan sanjungan. Maka itu sudah dia dapatkan di dunia. Di akhirat dia tidak lagi dapat balasan dari amal-amal yang dia lakukan. Kemudian kita lanjut, munasabatu dzikril ayataini fil bab.
Yang berikutnya adalah kenapa penulis membawakan dua ayat ini dalam bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Kata beliau, kata penulis, annahuma bayyanata hukma man arada bi'amalihi dunya. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang beramal karena dunia. Dia beramal karena menginginkan dunia. Wa ma lahu fid dunya wal akhirah, dan apa yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia dapat balasan. Ya, di dunia dia dapat balasan, tapi di akhirat tidak. Di akhirat tidak. Bisa jadi ada orang yang baca Al-Quran, ya, semangat baca Quran karena dia tahu setiap kali dia baca Quran dia dapat uang, misalnya dapat bayaran sekian juta. Misalnya baca Quran di rumah orang yang meninggal selama berapa hari? 9 hari 9 malam misalnya. Nanti selesai dapat bayaran sekian juta. Maka kalau niat utamanya baca Quran supaya dapat duit, dia dapat duitnya. Dia dapat duitnya karena itu tujuan utamanya. Atau ada yang azan supaya dapat gaji tiap bulan, maka dia dapat gajinya, tergantung niatnya. Kalau dia niat utamanya dan pendorong utamanya dia azan itu supaya dapat uang, dia dapat uang, dibalas di dunia. Tapi di akhirat tidak. Ya, di akhirat tidak, karena tadi niat utamanya adalah dunia, bukan untuk mencari wajah Allah, bukan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam masalah niat ini penting. Ya, niat ini penting, termasuk dalam menuntut ilmu. Termasuk dalam menuntut ilmu. Kalau antum menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada diri antum dan mencari keridhaan Allah, antum dapat pahala. Tapi kalau antum menuntut ilmu karena mencari dunia, Nabi SAW mengatakan lam yajid arfal jannah. Orang yang menuntut ilmu karena ingin dunia, maka nanti dia tidak akan mencium bau surga. Jadi baunya saja nggak nyium, apalagi masuk. Padahal surga itu dari jarak sekian kilometer sudah tercium aroma wanginya. Tapi orang yang menuntut ilmu karena dunia, maka dia tidak mendapatkan itu semua. Mungkin di dunia dia dihormati, di dunia dia dihargai, dia dianggap orang yang ahli. Tapi kalau tujuan utamanya dalam menuntut ilmu agama adalah mencari dunia, ya kadang dia dapat dunia, tapi di akhirat tidak. Makanya dalam hal niat ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai niat kita karena dunia. Yang harus kita lakukan, kita harus mengikhlaskan semua amalan yang kita lakukan dan semua lelah kita dalam menuntut ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Karena kalau dunia, kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Ma yustafadu minal ayatain. Ya, faedah dari dua ayat ini. Yang pertama, fihima anna syirka muhbitun lil amal. Bahwa kedua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syirik itu menghilangkan amalan. Wa anna iradatud dunya wa zinatiha bil amali muhbitatun laha. Dan seseorang yang menginginkan dunia dan perhiasannya dengan amalan-amalan yang dia lakukan,
maka amalannya akan hilang. Ya, pahalanya akan hilang. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal soleh yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, fihi ma anna Allah qad yujzil kafir wa talibad dunya bihasanatihi fid dunya. Dua ayat ini juga menjelaskan bahwasannya terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, dan orang-orang yang menginginkan dunia dibalas di dunia. Orang kafir melakukan kebaikan dibalas di dunia, dan orang Islam yang menginginkan dunia dibalas juga di dunia. Wala yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Tapi di akhirat dia tidak punya lagi kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dibalas oleh Allah di dunia. Tapi kalau orang yang ikhlas dalam semua amalannya, terkadang di dunia Allah balas, di akhirat dibalas dengan yang lebih baik. Itu kalau dia ikhlas. Jadi dapat dua-duanya, di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga, fihi ma at-tahdhirus syadid min iradati dunya bi'amalil akhirah. Dua ayat ini memberi peringatan keras kepada kita semua supaya tidak menginginkan dunia dari amal-amal akhirat. Jadi kalau amal-amal soleh yang kita lakukan sudah niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk mencari pahala di sisi Allah sudah. Adapun tentang dunia kita dapat atau tidak dapat, itu bukan prioritas kita, bukan tujuan kita. Karena prioritas utama kita dalam beramal saleh adalah mencari keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, fihi ma al-hathu ala iradatil akhirati bil a'malis salihah. Yang keempat, dua ayat ini memotivasi kita agar semua amalan yang kita lakukan itu untuk mencari akhirat, untuk kehidupan akhirat, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mencari dunia. Dan ini yang perlu kita tanamkan dalam semua ibadah, dalam semua amalan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, kita break untuk azan dulu, nanti kita lanjut dengan tanya jawab setelah azan Isya.